Cikarang. Puji Tuhan, saya ngambil ibadah yang pertama saja, gedungnya muat 1.500, yang datang cuma 150. Puji Tuhan. Ini tanda-tanda Tuhan segera datang nih. Haleluya, saudara siap? Pak Tuhan datang setiap saat, saudara siap? Amin. Amin. Amin Pak, daripada susah hidup di dunia lah Pak. Saudaraku, kalau kita lihat minggu lalu masih ada Hetty di sini. Dia masih sempat cium tangan saya, dia masih say hello, good morning, segala macam. Tapi hari Rabu kemarin dipanggil Tuhan. Segala sesuatunya itu cepat. Betul? Sing amin kok masih cici. Coba lihat saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat 6 berkata demikian, dan aku melihat seorang malaikat lain. Ingat loh, one angel, satu malaikat bisa mengalahkan dan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Betul? Makanya kalau ada hamba Tuhan saking hebatnya, sekarang tidak dikawal malaikat tapi pakai centeng, cepat bertobat. Malaikat bisa menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Centeng 8 dan dikasih makan kelaparan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada apa? Injil yang apa? Yang kekal apa? Bilang kanan kirimu, yang kekal itu Injil. Amin. Ya, yang kekal itu Injil. Saudara mendapatkan kasih, saudara perhatian, sifatnya itu sementara. Untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, yang masih tinggal di atas bumi, tolong coba injek kakinya, masih injek bumi tidak? Masih. Kalau masih injek bumi, bilang kanan kirimu jangan pernah sombong. Oke? Orang yang masih injek bumi jangan sombong. Ingat, di balik kehebatan ada kehebatan, di atas langit masih ada langit. Haleluya. Mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7 tolong nak. Dan ia berseru dengan suara yang nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah apa? Pak Bu, tujuan hidup kita sebenarnya satu, apapun pencapaianmu, pastikan Allah dipermuliakan. Amin. Apapun posisimu, pastikan Allah yang dipermuliakan. Karena di dalam kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas kita, nama Tuhan harus ditinggikan. Kalau kita menyadari ini, tidak ada alasan buat kita sombong, tidak ada alasan buat kita mana-mana ada. Karena telah tiba saatnya apa? Memang kalau khotbah ini kayaknya nggak tertarik deh orang. Berat banget Pak kita wahyu. Ada loh gereja yang tidak mau dikhotbah kita wahyu. Saya pada suatu ketika pernah khotbah di Timika, di Freeport. Waktu itu sarjana aja belum saya Pak. Saya diundang KKR di Freeport. Begitu kami waktu itu dijemput pakai Airbus, pesawat khusus. Jadi satu pesawat isinya cuma 5. Ada Glenn Fredly, ada Chris Simon, ada Urin siapa atau nggak artis? Saya nggak kenal artis yang kenal saya begitu. Haleluya. Karena ada jemaat Mekarsari yang anaknya di Freeport, jadi dia tuh titip cabai. Saudara tahu di Freeport cabai itu harganya 200.000. Jadi saya bukan bawa tas pendeta, bawa tas isi cabai. Seru-seru aja. Udah turun dari pesawat, saudara panitia bilang begini, ini namanya Bu Grisimo. Kita tahu. Ini namanya Pak Klepeti, dia tahu. Ini namanya ini. Dia tanya, pendetanya mana? Aduh. Itu penganiayaan tingkat dewa, betul. Setengah tiang saya bilang, saya Bu pendetanya. Bapak kayaknya nggak terkenal deh. Iya. Dia tanya, Pak pendeta harus tahu. Dikhotbah dulu Pak. Yang khotbah di sini 5 tahun yang lalu itu adalah John Hartman. Baru John Hartman, belum John Kakiai. Dan 4 tahun berikutnya Pak itu Royandi Utasoit. Waduh, nama-nama kredit semua. Yang berikutnya Pak pendeta Timotius Arifin, Yakob Nahuai. Yang terakhir pendeta betul-betul besar, badannya besar, Gilbert Lumaido. Lah Bapak ini siapa? Ya saya bilang saya Abraham. Terus mau bilang apa dong? Dia bilang Pak yang datang begini-begini. Ya pokoknya saya diundang, kalau nggak boleh saya pulang. Ini ada arti loh saudara. Lihat baik saja. Orang cenderung meremehkan kita. Gak apa-apa, terima saja. Kenapa? Saya mau katakan Anda berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan yuk buat Tuhan. Bilang kanan kirimu, makanya jangan suka menghina saya.
haleluya. Amin. Apa pendeta rambutnya botak? Ya ini urapan. Tak sehelai pun rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Ini ada izinnya Tuhan ini. Oke, kenapa saya bela diri ya? Akhirnya panitia bilang begini, tolong Pak Pendeta besok tes dulu di gereja sana. Hah? Dites? Puji Tuhan. Dites saudaraku. Ketika khotbah saudaraku itu mimbarnya tinggi sekali. Ini kalau jatuh mati ini. Dia bilang begini, 3 hal Bapak tidak boleh. Yang pertama, Bapak tidak boleh bicara perpuluhan. Oh gampang. Yang kedua, Bapak tidak boleh khotbah berbahasa roh. Oke, saya akan tahan-tahan. Yang ketiga, Bapak tidak boleh khotbah kitab Wahyu. Plus keluar dari mimbar. Wah, itu penganiayaan. Itu penganiayaan. Saya kalau khotbah diam itu rasanya kayak 10 jam. Saudaraku, saya khotbah, baru selesai khotbah, panitianya bilang apa? Bapak layak untuk khotbah di Freeport. Masya Allah. Bilang kanan kiri, kalau kamu dihina, ada berkat yang luar biasa di baliknya. Oh amin, bilang dulu kanan kirimu, amin dulu. Belum dihina sih. Klik tolong nak. Ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh apa? Apa Babel? Apa Babel? Babel ini berbicara kejayaan. Babel ini berbicara keangkuhan. Babel ini berbicara apa? Kenyamanan. Babel ini berbicara kemapanan. Kalau saudara bicara Babel, berbicara Nebukadnezar. Berbicara sesuatu kemuliaan yang dibangun oleh manusia. Ingat, Tuhan katakan apa? Sudah runtuh. Tidak ada kehebatan yang patut kita tawarkan di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kita punya semuanya titipan Tuhan. Amin. Ya, apapun yang kita punya, apapun yang dipercayakan kepada saudara, saya mau katakan, itu hanya titipan Tuhan. Saya baca selanjutnya. Kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur, hawa nafsu dan cabulnya. Pak, Bu, sebenarnya pemberitaan kitab Wahyu ini adalah pemberitaan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan pemberitaan kali yang kedua tentang Tuhan tidak boleh menakutkan. Dan firman tidak boleh untuk ditakut-takutkan. Firman hanya boleh disampaikan supaya apa? Yang mendengar boleh bertobat dan mengaminkan firman itu. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Baik. Telang sekarang PowerPoint-nya nak. Nah, pembaharuan apa? Bilang kanan kirimu, jangan suka berpikir dengan cara yang lama. Kalau dulu disakiti, oh tunggu ya. Lu jual, gua beli. Betul? Dagang dong. Betul? Tapi kita berubah sekarang. Ayo. Hal yang paling sulit dilakukan dalam hidupnya apa saudaraku? Adalah pembaharuan. Berubah itu bukan pekerjaan gampang. Wah, udah enak begini diubah, sulit. Ayatnya bilang di dalam Amsal pasal 23 yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah iya. Kalau saya ingin dihormati oleh Bung Domingus sedemikian rupa, saya harus melakukan terlebih dahulu kepada beliau. Saudara pahami? Saya ingin mendapatkan perhatian orang lain. Sudah selayaknya saya memperhatikan orang itu. Karena apa yang harus dipikirkan orang lain, paling tidak harus kita pikirkan dulu. Anda jangan bermimpi dihargai orang kalau Anda termasa bodoh dengan orang lain. Anda jangan berharap banyak sahabat kalau Anda sendiri gampang sekali menyimpan dendam dan sakit hati. Betul? Makanya apa yang kau tanam hari ini, suatu ketika engkau tuai. Kalau hari ini engkau tanam badai, suatu ketika engkau akan suatu ketika ada tuai yang namanya puting beliung. Amen. Amen. Ya, sebab seperti yang orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah iya. Makanya Bapak Ibu jangan suka ukur bajunya orang. Ngerti tidak? Aku berbuat baik kayak gitu, kok kamu udah berbuat baik? Enggak begitu konsepnya. Anda tabur dulu perbuatan baik, automatically saudara akan tua. Amin.
Barang siapa mengampuni kepadanya akan diampuni. Barang siapa memberi kepadanya akan diberi. Itu hukum Tuhan, saudaraku, bukan hukum karma. Karena banyak orang Kristen yang selalu bilang ada karmanya. Karma siapa? Tuhan selalu menegaskan tabur. Anda berikan senyum, suatu ketika Anda akan menerima penerimaan yang luar biasa. Tapi kalau Anda tusuk dari belakang, Anda akan tuai penolakan demi penolakan. Amin. Kok aminnya abot ya? Amin. Hidup ini sudah singkat, saudaraku, jangan dibuat susah. Kalau orang Yunani bilang urip iku mau mampir ngombe. Ngerti orang? Tanya Pak Edi ini bahasa Ibrani yang terbaru. Hidup itu seperti hanya mampir untuk minum. Jangan minum yang aneh-aneh. Sudah cuma mampir minum spiritus pulang. Klik berikutnya, yuk tolong. Nah, cara berpikir yang benar bagaimana? Karena cara berpikirmu itu yang pertama saya mencatat menentukan hidup kita. Kalau kita curiga terus pada orang lain, seperti itulah hidup saudara dicurigai orang. Betul nggak? Berpikir tentang hidup, bagaimana ya nanti anak saya 20 tahun lagi. Kita bisa hidup sampai akhir tahun aja, puji Tuhan. Bilang kanan Kimul, jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Amin. Wih, nanti kalau saya kaya berpelayanan, kalau nggak kaya-kaya. Ya. Jadi cara berpikir kita menentukan apa? Hidup kita. Kalau pemikiran kita bisa dengan rasa curiga terus, hidupmu tidak akan damai. Kekayaan bukan ukuran kita hidup damai. Kehebatan bukan ukuran kita hidup diberkati. Tapi ucapan syukur adalah tanda awal bahwa hidupmu dipulihkan dan diberkati. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang kedua, menentukan apa? Tindakan kita. Pak, mau lihat saya sebentar. Orang yang pahit hatinya, perkataannya pasti pahit. Orang yang hatinya luka pasti cenderung melukai orang lain. Orang yang tertolak cenderung menolak orang lain. Bahkan sering saya katakan, ada loh orang senyum aja itu menghina. Loh, senyum padahal, tapi menghina. Itu menyakitkan. Kayaknya bangga tapi menghina sekali. Tahu senyum menghina? Itu kalau bahasa Jawanya menghinyek. Menghina sambil ngenyek. Jadi senyum. Itu menghina. Itu menghina. Pura-pura ganteng. Itu hati-hati. Senyum itu harus tulus. Coba senyum. Nah, senyum aja gak bisa. Saya lihat bahasa Indonesia, saudaraku, kamu sebenarnya orang senyum itu bibirnya terbuka, ujungnya naik ke atas. Coba senyum. Mulai bisa. Itu Aci senyum yang bagus sekali itu, haleluya. Satu kali senyum umurmu diperpanjang 8 detik. Satu kali marah umurmu dikurangi 48 detik. Kepengen cepet mati, marah-marah aja. Yang ketiga, cara berpikir kita benar, hidup kita apa? Benar. Ingat loh, benar bukan berarti harus berbuat baik. Karena orang yang baik belum tentu benar. Tapi orang yang benar pasti punya nilai-nilai kebaikan. Ingat, kebenaran biasanya pahit di depan, tapi buahnya manis. Tapi kalau baik hanya sebatas baik, biasanya baik di depan, tapi buahnya pahit. Jadi yang ketiga adalah cara berpikir kita yang benar, hidup kita pasti benar. Hari ini mungkin maaf, kita kesulitan dalam keuangan, kita kesulitan dalam pekerjaan. Ketika engkau berpikir benar, Alkitab berkata, masa depanku aman di tangan Tuhan. Hari esok yang penuh dengan pengharapan. Itu berpikir benar. Betul? Tapi kalau baru bangun, listrik belum bayar, arisan sudah belum bayar, pas sahur tahun 5 kali ditolak, wah itu repot sudah. Itu kayak tidak berpikir positif. Yang berikutnya, cara berpikir kita salah, maka hidup kita akan salah. Pak, Bu, banyak orang terkadang karena perasaan mengambil keputusan salah adalah dianggap sebagai satu kebiasaan. Enggak, kita harus bertobat hari ini.
Klik, tolong. Hikmat membawa sukacita. Matius pasal 10:16 berkata demikian, lihat aku mengutus kamu seperti apa? Domba di tengah-tengah serigala. Pak Bu, lihat saya sebentar. Kalau hari ini saudara ditempatkan di tengah keluarga yang cerewet, saudara jangan menyalahkan lingkungan. Saudara ditempatkan di tempat itu karena Tuhan tahu saudara mampu. Sing amin sih gini, sini enggak. Haleluya. Saudara ditempatkan kepada orang-orang yang suka ngomongin saudara. Saudara nggak bisa begini, Tuhan aku tengking dia. Nggak bisa. Kalau saudara ditempatkan di situ, berarti Anda dipandang Tuhan mampu untuk menyelesaikan. Selamat tepuk tangan bagi Allah. Katakan haleluya. Bilang kanan kirimu, jangan suka menyesali diri. Kenapa sih saya dilahirkan di Jakarta? Kenapa nggak di Belanda? Nggak laku. Haleluya, sudahlah terima apa adanya. Terus, sebab itu hendaklah kamu apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang jadi masalah banyak orang Kristen tulus tapi bodoh. Ini jadi masalah. Banyak dibohongin, gak apa-apa sesama Kristen kok saling mengampuni. Nggak bisa begitu. Kalau istri-istri dengar baik, engkau dapat KDRT, urus secara hukum. Ada Yosua kan? Ada Yosua. Ada pengacara di belakang soalnya. Amin. Loh iya, kita memang penuh kasih. Tapi kalau anak mendapatkan perlakuan kasar pada orang tua, itu nggak benar. Kita tulus tapi harus cerdik. Kita cerdik juga harus tulus. Paham saudara? Kenapa banyak orang saling menyakiti? Karena salah mengartikan ayat firman Tuhan. Kan orang Kristen penuh dengan kasih. Betul, kasih harus ada, tapi cerdik harus jalan. Amin. Setelah ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar. Kalau engkau hari ini mungkin tulus tapi hidup menderita, jangan-jangan maaf kita nggak cerdik. Betul. Akhirnya apa? Ada subjek, ada objek. Jangan pernah hidupmu terus jadi objek sementara Anda jadi subjek, terus bahaya. Itu bahaya. Amin. Coba lihat Pak, saya bikin tulisan begini Bu. Cerdik itu soal apa? Soal otak. Ingat toh, orang yang IQ-nya tinggi belum tentu sukses hidupnya. Sebab kesuksesan bukan ditentukan kepandaian otak, tetapi kesuksesan ditentukan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Amin. Dulu waktu SMA, saya dari kecil saya pintar loh. Mana ada kecap nomor 2? Iya, waktu SMA saya masuk the Big Five. Artinya di kabupaten itu nilai saya cukup bagus, tapi nggak juara 1, saya juara 3. Saudaraku, juara 1 teman saya ini masuk di kimia murni di Udayana. Wah, anak IPA loh. Sinus segala macam itu kan jelas. Yang nomor 2 masuk ke kedokteran. Yang ketiga saya masuk teknik sipil di Udayana juga. Saudara ini kasih Tuhan, bedanya tiga-tiganya nggak lulus, tiga-tiganya nggak selesai. Mau saya bilang ini pendeta ini bodoh? Enggak. Kalau saya masalahnya cuma satu, nahadong hepeng. Teman saya yang begitu pintar, yang agak sombong, rapu 1, 2, yang nomor 1 jadi apa saudara? Jadi tukang tambal ban sampai matinya. Karena menganggap dirinya pintar, dia mulai pilih-pilih pekerjaan dan terima di mana-mana. Yang kedua, kedokteran nggak jadi, maaf, usaha apa? Laundry gila. Dan sekarang juga udah dipanggil Tuhan. Yang ketiga, puji Tuhan, sekarang jadi pendeta. Pak, Bu, saya mau katakan gini loh, ini saya kasih semangat anak-anak muda, ini banyak anak muda di sini. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan pasti sanggup untuk menyelesaikan. Asalkan kita berpikir dengan cara Tuhan. Yang setuju tepuk tangan. Amin. Makanya nggak usah terlalu mengeluh tentang keadaan kita. Aku ini susah, aku ini sendirian. Ingat, di balik penderitaanmu masih ada orang yang lebih menderita. Yang paling amin Farida, mana dia? Klik terus. Pola pikir surga. Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu apa? Serupa dengan dunia ini. Serupa artinya segambar.
Dunia sekarang saudara jahat sekali. Saudara pasti lihat media sosial ya 2 hari yang lalu ya. Anak laki-laki umur 21 tahun bunuh ibunya. Di mana? Di Cimanggis. Cimanggis mana? Depok. Kayak saudara bukan orang Cimanggis saja. Di Depok saudara. Dan ini rame dibahas, rame. Tadi saya sambil ngebut nyetir mobil saudaraku dengar ada psikolog dari Universitas Binus bahas ini. Puji Tuhan dosennya ini Kristen. Ditanya apa yang menyebabkan anak begitu kurang ajar kepada orang tuanya. Jawabannya satu loh. Karena anak itu luka batin, karena terlukai orang tuanya dari kecil. Benar juga ya. Ayo yang punya anak, be careful. Mungkin sadar atau tidak perkataan kita pernah yang menyakiti ya anak kita. Aha. Amin. Siapa yang masih punya orang tua? Kalau saya udah yatim piatu soalnya. Kalau engkau punya orang tua, hormati orang tua supaya engkau umurmu panjang. Amin. Tapi kalau sudah anak karena jengkel, ibunya dibunuh, bapaknya dibikin sekarat, kakaknya hampir mati, hanya gara-gara apa? Hepeng, duit, betul. Pak, Bu, kita perlu duit, tapi duit bukan segala-galanya. Ingat, kalau kiblatmu ke duit termasuk pelayan Tuhan dengar baik. Kalau kiblatmu ke duit, apa yang kau bangun pasti rusak. Pasti rusak. Kejadian di mana? Di Cimanggis, dekat kita, saudara. Kalau anak muda sudah semedian, saya percaya tidak ada dasar-dasar kebenaran yang kuat. Kenapa? Dia serupa dengan dunia. Alkitab berkata apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara mendengarkan firman Tuhan bukan untuk dihafal semata, tetapi supaya dari dalam kita diubahkan Tuhan. Cara berpikir kita yang lama digantikan, yang dulu gampang putus asa sekarang bangkit. Yang perempuan strong woman. Amin. Ya. Jangan gampang putus asa, belum coba udah putus asa. Coba nak kamu sekolah di sana. Enggak, nanti enggak bisa sayang. Come on. Haleluya. Bu, Pak, Anda tidak akan pernah menikmati indahnya 100 langkah di depan kalau Anda tidak berubah pikiran untuk memulai 1 langkah ke depan. Langkah 100 di depan yang luar biasa harus engkau mulai dengan berubah pikiran 1 langkah ke depan. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah. Amin. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara nggak bisa bilang begini, aku mengasihi engkau Tuhan, kalau engkau nggak senang dengan firman Tuhan. Saya pikir ayat-ayat ini sering dibaca, tapi tidak dilakukan bukan berjalan. Betul. Karena pernah saya diskusi sama orang tua saudaraku, orang yang bilang begini, saya lebih lama hidup daripada kamu. Betul. Memang Anda lebih lama, tapi pembaharuan akal budi itu berbicara kemauan. Betul. Karena banyak orang tua kelakuannya kayak anak-anak. Ada anak-anak kelakuannya sok tua. Betul. Lulus SD minta kawin, apa itu? Nggak ada di sini. Serupa itu saya bikin catatan seperti confirm. Berubah itu transform. Punya satu kata yang sama yaitu form, artinya adalah bentuk, gambaran. Tapi kata serupa artinya adalah ada dalam bentuk yang disediakan dunia ini. Dunia menyediakan kejahatan, tinggal Anda pilih, Anda terseret atau Anda menolak. Paham? Amin? Anda mengambil keputusan hidup bersama dengan Tuhan atau Anda ambil pilih jalanmu sendiri. Anda ambil keputusan untuk tetap melangkah sekalipun gagal atau Anda tunggu calon orang. Semua dipersampaikan. Haleluya. Pak, Bu, kita tahu diri itu wajar. Kita tahu siapa kita wajar. Tetapi kita tidak boleh terpaku dengan masa lalu kita. Saya kasih tahu ya. Semua ini kalau kita koreksi satu-satu, pasti kita akan tahu kegagalan masing-masing di masa lalu. Betul tidak? Pak Otto tahu kegagalan saya, mungkin saya kalau koreksi sebaliknya.
Songyanan juga begitu. Tapi dengar, kita semua punya masa lalu, tapi nggak satu pun orang tahu masa depan saudara. Hanya dengan Tuhan saudara meraih masa depan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, makanya Yeremia 29:11 berkata apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan yang mendatangkan apa? Damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan dan sukacita. Saya berdoa anak-anak yang di sini akan menjadi anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Dia akan melesat luar biasa dan berhasil diberkati Tuhan. Amin. Klik berikutnya. Hukum Tuhan saudaraku, saudara bicara baik-baik. Saya pikir ayat ini sudah hafal. Bagaimana Paulus begitu keras berbicara di jemaat Galatia, yaitu Galatia pasal 6 ayat 7b berkata demikian. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan apa? Amin. Saya pikir ayat ini nggak perlu dipanjang lebarkan, tapi saya mau katakan ayat ini hidup. Ayat ini hidup. Betul. Saudara berbuat baik Tuhan tahu. Saudara rencana berbuat jahat Tuhan juga tahu. Kalau sudah tahu kenapa mesti jahat? Amin. Ya. Saudara mau sungguh-sungguh ibadah Tuhan tahu. Tapi saudara ibadah sambil update status Tuhan juga tahu. Betul? Ini pendeta bicara terus. Kalau nggak bicara kan pendeta bisus. Katanya nggak pakai yang baru, katanya bid'ah. Bid'ah. Kalau gitu jangan khotbah pakai mic. Jadi karena apa yang kita tabur, suatu ketika pasti akan kita apa? Tuai. Saudaraku, di Israel itu ada jagung. Bukan jagung hibrida, kalau di Indonesia terkenal jagung hibrida. Dan jagung di dunia itu rata-rata tumbuhnya paling banter satu pohon itu 2 buah. Di Israel, saudaraku, orang Israel tanam jagung, airnya diukur, semuanya diukur, keluar itu minimal apa? 3 batang, sama 3 pohon. Suatu ketika saya bertanya sama Rabi, ini di luar teknologi, apa menurut kamu secara teologis? Dia bilang begini, itu gambaran tabur tuai. Kamu tabur hanya 1 biji, yang kamu tuai lebih dari 500 biji. Artinya apa? Sesuatu yang akan kita terima itu jauh lebih hebat daripada apa yang kita berikan. Hari ini mungkin perbuatan baikmu tidak dihargai orang. Betul? Jangan lelah berbuat baik, sebab Tuhan tidak pernah tertidur. Suatu ketika engkau akan tuai luar biasa. Yang setuju tepuk tangan ya. Klik berikutnya. Ya, hukum memberi dan hukum menerima. Orang yang memberi, yang pertama saya mencatat, saudara dan saya ada di pihak yang lebih apa? Lebih kuat. Memberi. Saya kasih analogi ya. Sorry, ini bukan masalah uang. Om, berdiri om. Oh ya, sini om. Lebih ganteng om hari ini saya. Saudaraku, misal ini, misal saya sakiti hatinya beliau. Betul? Beliau kecewa, saya ceritain jelek-jeleknya gitu. Tetapi tanpa saya minta, tanpa saya tunggu, beliau tiba-tiba memberi pengampunan kepada saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, nilai di hadapan Bapak Ibu lebih berharga Songyanan atau saya? Songyanan. Kenapa? Beliau tersakiti, tapi tetap memberikan. Gampang dah. Ini gampang dikhotbahkan loh. Nggak gampang loh untuk dilakukan. Betul? Misalkan om nih, saya jelek-jelekin di mana-mana, tapi dia tetap menerima saya. Bahkan dia memberikan saran kepada saya untuk berbuat baik. Nilai di hadapan saudara kuat mana? Kuat Songyanan. Betul? Harusnya saya dulu yang minta maaf karena saya melukai. Tapi toh nyatanya beliau tetap melakukan. Itu nilainya apabila kita memberi, itu jauh lebih kuat. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tapi cenderungnya manusia kan nggak begitu. Jual, beli, luka, balas. Gigi ganti gigi.
mata ganti mata. Itu hukum perjanjian lama. Tapi kalau Tuhan bilang di perjanjian baru, kalau engkau dipukul begini, kasihkan, mau praktek. Kalau mau praktek nggak mau, Pak pipi kiri kasih pipi kanan tapi jedot, nah nggak ada ayatnya Pak, itu lain cerita itu. Oke, yang kedua, saudara di pihak yang lebih apa? Lebih besar. Menurut saya Bapak Ibu, memberi maaf jauh lebih terhormat daripada kita minta maaf. Amin. Memberi tumpangan jauh lebih terhormat daripada kita meminta tumpangan. Amin. Memberikan perhatian jauh lebih terhormat daripada kita minta perhatian. Betul? Orang yang selalu minta berkat gak salah, tetapi berarti belum proses dialami untuk menerima berkat. Kenapa? Orang yang diberkati berarti sudah dimampukan Tuhan untuk memberkati orang lain. Yeremia 1:5 berkata demikian, engkau telah kutetapkan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Artinya apa? Minta berkat gak salah, tapi jauh lebih mulia kalau kita berdoa, Tuhan jadikan aku sebagai saluran berkat, supaya melalui hidupku banyak orang juga diberkati. Tepuk tangan. Ini saya nggak bicara masalah uang saja loh ya, tetapi berbicara apa? Doa, pengampunan, penerimaan. Betul? Ada orang yang hidup tidak bisa mengampuni, ada. Coba lihat sinetron-sinetron yang nggak laku itu. Selalu sampai 7 turunan aku udah ampuni kamu. Aduh. Saudara kira tidak mengampuni dosa ringan. Alkitab berkata apa? Kalau engkau tidak mengampuni dosa orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan apa? Kalau Bapa tidak mengampuni, biarpun sudah ditanam di Sandiego, ingat itu hanya bangkai. Ngerti? Karena roh kembali kepada yang punya. Makanya pulang dari sini pastikan tidak ada yang menyimpan dendam. Bilang kanan kiri, tidak ada dendam di antara kita. Haleluya. Bilang kanan kirimu, saya baik-baik saja. Amin. Oh, haleluya. Yang berikutnya, saudara di pihak yang lebih apa? Powerful. Lebih berkuasa. Ada loh orang yang selalu bilang, tolong ya dukung doa saya. Tolong, nggak salah saudara minta doa kepada orang lain. Tapi kalau Anda tidak pernah peduli sama orang lain, nggak mungkin doamu dijawab. Alkitab berkata kok, hendaklah kamu saling mengampuni dan saling mendoakan. Makanya kalau ada orang minta doa sama saya senang sekali. Karena memang kerjaan saya berdoa buat orang. Perkara orang tidak mendoakan saya, urusan dia dengan Tuhan. Dengar baik, pola pikir surga bukan uang. Pola pikir surga adalah menyenangkan Bapa di surga. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang terakhir, saya janji yang terakhir, ini jamnya udah mau lewat. Coba ini, kalau konsep hanya mau menerimanya, pertama apa? Saudara di pihak yang lebih kecil. Ingat, minta ampun nilainya lebih kecil daripada yang. Makanya jangan suka simpan sakit hati. Sekali lagi, jangan orang lain beli kulkas, kita yang kedinginan. Betul? Jangan orang lain yang beli mobil baru, kita yang cari di mana dia kredit. Gak usah. Berkat Tuhan masing-masing ada buat kita. Amin. Yang berikutnya, saudara di pihak yang kurang doa, kurang hikmat, kurang pengetahuan. Yang ketiga, saudara di pihak yang powerless, kekurangan, tidak punya daya, tidak punya netralisasi yang cukup. Jadi hari ini saudaraku, mungkin firman ini mau menegur kita. Yuk kita mengambil keputusan yang benar. Berpikirlah dengan cara pikir Tuhan, sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa atas saudara. Tepuk tangan. Tepuk tangan lebih baik dan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari koreksi pikiran kita masing-masing. Sudahkah akhir-akhir ini pola pikir kita selaras dengan pola pikir Tuhan? Sudahkah doa-doamu kau selaraskan dengan apa yang Tuhan mau yang kita kerjakan? Sudahkah kita mengambil bagian yang memang seharusnya kita lakukan, sehingga bagian Tuhan akan dilakukan dengan cara yang luar biasa? Tentu setiap kita rindu mengalami mujizat. Tentu setiap kita rindu mendapatkan jawaban. Tentu setiap kita rindu mendapatkan penyertaan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, senangkan dulu Tuhan.
Buat dirimu menjadi kebanggaan Tuhan, sehingga tanpa engkau minta, Efesus 3:20 akan digenapi bagi dia yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu terus atas kami. Bimbing kami Tuhan. Terus kami ajar untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kami, sehingga hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang betul-betul kami hidupi karena Tuhan ada dalam hidup kami. Ampuni kami kalau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ampuni kalau kami berjalan dengan kekuatan kami, tapi izinkan hari ini teguran-Mu membuat kami berubah dan mengubah pola pikir kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu, dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebagai ungkapan syukur kami akan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Sebab Engkau berkata, barang siapa memberi, kepadanya akan diberi. Barang siapa menabur, kepadanya akan menuai. Barang siapa dengan sukacita membawa persembahan di hadapan Tuhan, baginya lumbung-lumbung akan dijaga keutuhannya. Kuduskan tangan kami, kuduskan hati kami, dengan sikap tubuh dan sikap hati yang benar. Kami bawa persembahan kami ke hadapan. Terima kasih. Dengan sukacita kami sambut kebenaran. Haleluya. Amin. Silakan duduk.